Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Suryanto Widya Iswara. Aksi perubahan adalah upaya peserta untuk melakukan perbaikan atau inovasi atau perubahan dan mempersiapkan lingkungan kerja dan stakeholders terkait untuk adopsinya. Berikut ini adalah salah satu contoh seminar aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 poin B. Tugas kehumasan sendiri adalah mengelola, salah satunya mengelola dokumentasi kinerja di tingkat kecamatan agar berjalan efektif. Hari ini terjadi sebuah masalah ketika dokumentasi kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai kecamatan itu belum terpusat dan terstruktur dalam sebuah penyimpanan yang hanya dilakukan melalui grup WA, sehingga memunculkan sebuah identifikasi masalah isu. Pertama, belum adanya database dokumentasi kinerja secara digital. Hal ini dibuktikan dengan masih menggunakannya WhatsApp group dan juga belum terstrukturnya atau adanya sistem penyimpanan yang terstruktur dan terpusat, sehingga dokumentasi itu acak-acakan. Kemudian yang kedua, lambatnya pencarian dokumentasi kinerja. Hal ini terjadi karena memang tidak adanya pengelola dokumentasi kinerja secara khusus. Kemudian yang kedua, kurangnya standar penamaan dan pentindakan. Jadi ketika mencari akan sulit. Kemudian yang terakhir adalah masih manualnya informasi yang diterima masyarakat. Hal ini biasanya kita masih menggunakan media-media konvensional seperti spanduk, pamflet, dan media baliho, sehingga kedepannya mempublikasikan kinerja kecamatan ini akan merasa kesulitan. Nah, dari ketiga isu masalah tersebut, kami menggunakan USB untuk mencari keurgenan, kemudian seriusnya, apakah halnya serius dan juga apakah hal yang berdampak di kemudian hari. Dan penyebab masalah utama yang paling dominan adalah belum adanya database dokumentasi kinerja secara digital. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi penyebab masalah ini dengan menggunakan visual analysis. Ada 5, setelah kami melakukan brainstorming dengan coach, dengan mentor dan stakeholder yang lainnya, maka ditemukanlah 5 penyebab masalah. Pertama, dari sisi sumber daya manusia, belum adanya pengelolaan dokumentasi kinerja. Kemudian secara metode belum terstrukturnya cara menyimpan dokumentasi kinerja. Kemudian secara anggaran, kurangnya dukungan anggaran dalam pengelolaan dokumentasi kinerja di kecamatan. Kemudian dari sisi sarana, belum tersedianya media digital dalam pengelolaan dokumentasi kinerja kecamatan. Yang terakhir, dari sisi lingkungan atau environment, adalah kurangnya dukungan kultur organisasi untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumentasi kinerja. Sehingga kami mencoba menggunakan analis itu untuk menganalisis akar penyebab utama, yaitu penyebabnya adalah belum tersedianya media digital dalam pengelolaan dokumentasi kinerja kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas masalah yang timbul di kecamatan, maka kami mencoba menggagas sebuah inovasi yang kami namakan sebagai Pusat Informasi Digital Kepulauan Ratu atau Pundiratu, yaitu platform digital yang terintegrasi terpusat untuk pertama mengumpulkan, kedua menyimpan, dan ketiga mengelola semua dokumentasi kinerja kecamatan berupa foto dan video. Selanjutnya, cara kerja dari Pundiratu ini, pertama, karena aktivitasnya ada 3. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh tim peliput. Dalam hal ini adalah tim pelaksana atau langsung ASN yang bersangkutan melaksanakan peliputan di lapangan dengan pimpinan. Kemudian laporan-laporan foto dan video itu kemudian dikirim melalui WhatsApp grup kecamatan.
Yang kedua adalah penyimpanan data. Nah, di sini Pundiratu menjadi penting. Operator wajib pada aplikasi Pundiratu kemudian menggugah video dan foto kegiatan sesuai dengan prinsip 5W. Who, what, when, where, why. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi dan validasi data. Disinilah kami sebagai pejabat pengawas berperan. Kalau tadi hanya operator yang staf kami yang bergerak, maka pada tahap keempat ini, tahap verifikasi dan validasi data, kami sebagai pejabat pengawas melakukan verifikasi dan data terhadap di Pundiratu. Sehingga kalau sudah ada verifikasi dan validasi data oleh kami, maka data akan tersimpan secara digital di dalam sebuah database. Kemudian unsur inovasi Pundiratu ini ada 5 unsur. Pertama, memberi nilai tambah. Tentu saja Pundiratu kedepannya akan meningkatkan produktivitas staff. Bagaimana mempercepat pengambilan keputusan dari pimpinan, dan kemudian tentu saja meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memiliki unsur kebaruan. Tentu saja dari sisi sasaran penelitian, sasaran pelatihan, kami mencoba untuk memilih tugas kehumasan dan memanfaatkan teknologi digital terkini dan terbaik dalam manajemen informasi. Kemudian dapat direplikasi. Tentu saja konsep dan model Pundiratu ini dapat direplikasi di berbagai macam instansi, baik itu kecamatan atau perangkat-perangkat daerah yang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kami ketika mengumpulkan atau mengelola foto dan video. Kemudian dapat diterapkan secara berkelanjutan. Tentu saja ini rencana kami bahwa Pundiratu ini akan menjadi corong informasi bagi masyarakat Pelabuhan Ratu dalam mengakses informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Pertama, nilai-nilai transparansi. Kedua, nilai-nilai partisipasi, efisiensi, dan tentu saja yang terakhir adalah pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana amanat yang diamanatkan oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah model kanvas inovasi. Di sini terlihat adanya mitra kerja baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Kami mencoba untuk memanfaatkan stakeholder ini. Kemudian kegiatan utamanya adalah tata kelola implementasi kinerja berbasis digital. Adapun nilai yang kami tawarkan, pertama yang kami sebut dengan puas. Pertama, partisipatif. Tentu saja itu mengandaikan semua stakeholder yang ada di kecamatan itu berperan aktif memberikan andil terhadap inovasi ini. Kemudian unggul, tentu saja dengan menggunakan memanfaatkan teknologi informasi ini terjadi keunggulan. Bagaimana mengelola implementasi kinerja yang baik. Kemudian akuntabel, ketika kita mengelola sesuatu yang dengan baik, maka kita bisa meningkatkan akuntabilitas. Berapa kegiatan per bulan, siapa yang mengerjakan, tidak akan terlihat. Kemudian terakhir adalah solutif. Tentu saja inovasi ini merupakan solusi atas permasalahan yang kami rasakan ketika misalnya melakukan pelaporan kinerja. ASN sulit, mana fotonya, mana buktinya, maka dengan adanya inovasi ini akan terbantu. Kemudian hubungan kliennya adalah informatif dan kolaboratif. Kemudian target kliennya ini tentu hanya internal. Untuk langkah awal adalah internal untuk pimpinan dan para kasih kasubag. Dan kedepannya kalau ini menjadi corong informasi untuk masyarakat, maka masyarakat menjadi target klien kami. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana manajemen risiko. Dari adanya inovasi ini terlihat bahwa risiko yang akan terjadi agar terdapat error pada aplikasi atau server overload dalam menyimpan foto dan video. Jadi ketika dalam 1 bulan foto dan videonya banyak, tentu saja server akan overload. Dan yang terakhir adalah akuntabilitasnya. Ada terpublikasikannya kinerja kecamatan sebagai implementasi dari keterbukaan informasi publik, sehingga
kemana kita, apa yang dilakukan oleh kecamatan itu akan terpublikasikan dengan baik. Selanjutnya, tujuan inovasi dari Pundiraku ini pertama tentang tata kelola. Tentu saja peningkatan tata kelola menjadi hal penting dalam inovasi Pundiraku ini. Kemudian efisiensi operasional. Penggunaan teknologi digital dapat membantu mengurangi waktu dan biaya. Terkait biaya, tentu saja pembangunan infrastruktur teknologi informasi awalnya akan membutuhkan kos yang besar. Tapi kalau sudah terlaksana dengan baik, maka kos-kos itu akan minimalisir dengan adanya efisiensi dari Pundiraku ini. Kemudian keamanan informasi. Nah ini keamanan informasi. Ketika dokumentasi ada di WhatsApp group, ketika kita bersihkan chat, maka foto dan video itu akan hilang. Tidak ada lagi tersimpan di dalam di dalam handphone ataupun gawai masing-masing. Sehingga keamanan informasi ini menjadi penting. Kemudian terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dan tentu saja ini adalah muara dari apa yang menjadi concern kami dalam peningkatan tata kelola ini. Sehingga kualitas layanan publik di Kecamatan Pelabuhan Ratu akan meningkat. Kemudian di sini disebutkan rencana pengendalian mutu pekerjaan. Pertama, untuk minggu pertama dari bulan Juni kita akan mencoba kami membentuk tim kerja aksi perubahan yang ini standar untuk melihat bagaimana mutu pekerjaannya adalah sesuai dengan Perpu Nomor 84 Tahun 2023 tentang naskah dinas. Di dalamnya ada penyusunan SK tim. Kemudian pembuatan SOP tata kelola dokumentasi kinerja. Ini harus sesuai dengan Perpu Nomor 31 Tahun 2013 tentang penyusunan standar layanan. Karena kami akan nanti mencoba untuk memanfaatkan atau berkoordinasi dengan bidang atau bagian organisasi di SETA. Kemudian di minggu ketiga, rencana kami ketiga yaitu pembuatan aplikasi Pundiraku. Hal ini harus sesuai dengan peraturan Menkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan dan informasi dan juga Permen tentang SPBE, PP dan SPBE. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan operator aplikasi Pundiraku. Karena harus memanfaatkan stakeholder internal, maka kami akan menetapkan operator aplikasi Pundiraku ini dengan sesuai kaidah-kaidah dalam penyusunan uraian tugas dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah legal drafting dalam penyusunan SK. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi internal atau uji coba aplikasi Pundiraku ini. Setelah kami melakukan pembuatan rancang bangun aplikasi, maka selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terhadap aplikasi Pundiraku ini, dan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya langkahnya adalah monitoring dan evaluasi. Setelah sekian bulan kami mencoba untuk melaksanakan aksi-aksi perubahan, maka tentu saja monitoring dan evaluasi menjadi penting. Apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan SOP yang sudah kita akan rencanakan atau belum? Dan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan aksi perubahan. Ini adalah muara dari seluruh kegiatan kita adalah melakukan ataupun melaporkan aksi perubahan yang sudah kami laksanakan. Kemudian tim efektif aksi perubahan karena sifatnya internal, maka kami mencoba untuk menyusun ataupun tim efektif ini. Pertama mentor Pak Camat sendiri, Pak Denny Dono, kemudian Coach Pak Suryanto, kemudian tim leader sendiri saya, Pak Bila, kemudian tim pelaksana ini ada Sipa Maulanawati sebagai operator dan ditunjuk operator Pundiraku, dan ada Firmansyah sebagai tim peliput. Nah, untuk memanfaatkan stakeholder dan jejaring kerja ini terbagi dua, antara ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal tentu saja kami nanti akan meminta dukungan, arahan, masukan dari Pak Camat, kemudian untuk memberikan data kegiatan itu dari Sekmat, Prakasi dan juga Kasubag, dan untuk membantu jalannya Pundiraku ini kami mencoba untuk memberdayakan staf pelaksana yang ada di kami.
Kemudian untuk stakeholder eksternalnya, kami ke bagian hukum, kami mencoba untuk meminta masukan terkait dengan bagaimana legal drafting sebuah SK penunjukan di operator dan juga SK penetapan inovasi. Kemudian nanti kami mencoba untuk berkoordinasi dengan bagian organisasi TEDA terkait dengan penyusunan SOP yang harus seperti apa. Dan yang terakhir adalah DKIP dan juga bagian Prokopi serta ini memberikan dukungan dan masukan tentang tata kelola dokumentasi kinerja kecamatan secara digital. Selanjutnya disebutkan rencana strategi pengembangan kompetensi. Yang pertama, pihak terdampak tentu saja kami dan tim pelaksana. Adapun perubahan kompetensi yang diharapkan adalah penambahan pengetahuan, kemudian bagaimana pemahaman terkait penggunaan penira artinya, dan juga pemulihan aplikasi supaya berjalan sesuai harapan. Yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pelatihan atau training dan sosialisasi penggunaan penira. Dan yang terakhir, ini ada mata pelatihan pilihan, ada 3 mata pelatihan pilihan. Pertama, manajemen pemerintah daerah. Hal ini menekankan karena kami mencoba untuk mengubah atau meningkatkan tata kelola. Tentu saja penting tata kelola yang baik dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana digaungkan oleh Bapak Presiden bahwa SPBE ini harus memang sudah dijalankan oleh baik kementerian, lembaga ataupun daerah, maka kami mencoba untuk mempelajari itu secara baik, secara digital nanti di YouTube ataupun langsung dengan membaca buku dari sumber yang qualified. Kemudian yang terakhir adalah manajemen informasi, karena memang terkait dengan pembangunan rancang bangun informasi, manajemen informasi, maka kami akan mencoba mengulas dari sisi manajemen informasi dengan bagaimana merancang, mengimplementasikan, mengawasi informasi supaya memang berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.